senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Predikat yang berikutnya, yang kedua, adalah predikat kesucian, predikat fitrah. Ketika seseorang menjalani ibadah Ramadan, sejatinya dia sudah melaksanakan apa yang diamalkan oleh salah satu binatang, misalnya ulat. Ulat terkenal hewan yang menjijikkan, bahkan merusak. Bulu-bulunya saja bisa membuat kulit gatal-gatal merah. Namun ulat ini berpuasa, jadilah dia kepompong. Setelah beres puasanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Al-hadis. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman wal Islam. Inilah nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini berbeda dari orang-orang yang kebanyakan. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya. Dan kita tidak meninggalkan dunia ini melainkan ada iman, melainkan ada takwa dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya, senantiasa penuh perencanaan dengan matang. Takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, kita saat ini masih berada di bulan Syawal.
tepatnya 21 Syawal 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan sebuah tema, yakni merawat predikat mulia di bulan Syawal. Sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan kita dididik agar menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, predikat apa yang dimaksud sehingga kita perlu merawat predikat yang mulia tersebut? Maka para ulama menyampaikan sedikitnya ada 2 predikat yang didapatkan ketika orang beriman digembleng dengan bulan Ramadan. Predikat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar apa? La'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berhati-hati, orang-orang yang senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Predikat takwa ini perlu kita terus upayakan untuk dirawat, karena boleh jadi kalaulah tidak dirawat, takwa ini bisa hilang, iman ini bisa melayang. Lantas bagaimana ketika seseorang ingin merawat predikat yang sudah ada dalam dirinya? Seperti misalnya seorang dokter menempuh pendidikan yang sangat luar biasa lamanya, biayanya mahal. Namun kalaulah tidak merawat apa yang sudah dicapainya, tidak sedikit oknum misalnya hancur karirnya karena berbuat kerusakan. Contohnya misalnya melecehkan pasiennya, dan berakhir dokter ini dihukum di penjara. Begitupun orang yang bertakwa, ketika ketakwaannya tidak dijaga, maka boleh jadi hilang, boleh jadi menjadi murtad, bahkan boleh jadi hilang akalnya. Lantas bagaimana ketika seseorang ingin menjadi terus meningkatkan ketakwaannya? Dalam hadis disebutkan, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Ketika seseorang ingin menjaga ketakwaannya, maka dirinya, jiwanya, fisik maupun lahirnya agar ditumbuhkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan muraqabah. Ketika seseorang sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka senantiasa dia akan ada dalam predikat takwa. Bukankah di bulan Ramadan di siang hari godaan begitu banyak, makanan di meja, minuman telah tersedia, bahkan godaan-godaan di luar sana begitu banyaknya, aurat dipertontonkan. Namun karena orang beriman, dia tidak ingin puasanya menjadi batal, pahala puasanya menjadi batal, maka dia senantiasa berpuasa dengan sebenar-benarnya. Padahal makanan itu halal, tapi kata Allah, Allah larang
maka dia taat. Sami'na wa ata'na. Itulah bagaimana kita merawat predikat yang pertama, yakni ketakwaan kita. Tumbuhkanlah rasa dalam diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat yang berikutnya, yang kedua, adalah predikat kesucian, predikat fitrah. Ketika seseorang menjalani ibadah Ramadan, sejatinya dia sudah melaksanakan apa yang diamalkan oleh salah satu binatang, misalnya ulat. Ulat terkenal hewan yang menjijikan, bahkan merusak. Bulu-bulunya saja bisa membuat kulit gatal-gatal merah. Namun ulat ini berpuasa, jadilah dia kepompong. Setelah beres puasanya, maka ulat ini berubah namanya menjadi kupu-kupu. Ketika ulat menjadi kupu-kupu, dia terlihat indah, berwarna-warni. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Begitupun manusia, ketika dia menjalani Ramadan dengan benar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Siangnya kita gunakan dengan berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan puasa dengan iman, mengharap hanya balasan dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Begitupun malamnya kita isi dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan qiyam dengan iman, hanya mengharap balasan dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Begitu beres Ramadan, bersihlah dosa-dosa orang-orang yang beriman. Itu dosa-dosa kepada Allah. Lantas bagaimana dosa-dosa seorang manusia dengan manusia yang lainnya? Maka di bulan Syawal ada yang dinamakan bermaaf-maafan. Kalau di Indonesia ada yang disebut halal bihalal, yakni budaya yang dimana seseorang mendatangi saudaranya, kerabatnya, keluarganya untuk saling membebaskan. Boleh jadi ada kata yang menyinggung, ada perbuatan yang menzalimi, saling maaf memaafkan. Dan ini adalah cara merawat predikat kesucian, predikat fitrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, dan orang yang berusaha mensucikan dirinya dari apa? Dari dosa, dari kesalahan, dari keburukan. Itulah dua predikat yang mesti kita rawat di bulan Syawal ini sampai bulan-bulan berikutnya. Yakni apa? Pertama adalah predikat takwa, dan yang kedua adalah predikat suci atau fitrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa menggunakan potensi yang Allah berikan untuk merawat predikat yang sudah kita raih, yakni predikat takwa dan kesucian, yakni fitrah. Dengan apa? Dengan berusaha selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan iman kita, tingkatkan ilmu kita, tingkatkan amalan kita, dan niatkan karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan doa-doa kita Allah ijabah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.